Topo. Papa. 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 Melihat pameran bersama Pak Naufal Absar di Salihara, and then Natisa Jones, and then Melin from Ruchiak. Pameran dan pengumuman para pemenang kompetisi karya Trimatra Salihara 2016. Peserta yang udah mengikuti kompetisi Trimatra Salihara 2016. Juara ketiga Ajeng Martia Saputri dengan judul karya Touching Did Not Hurting. Suryo Herlambang dengan judul karya Faithful Son. Bapak Ukla ini loh, seniman Jakarta kita. Bye. Tuh, kemana tuh? Hei, cantik. Apanya? 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 Pagi ini akan kedatangan tamu mahasiswa atau mahasiswi, gue nggak tahu, dari Erudio School of Art. Jadi kemarin gue dikontak sama kampusnya, gue diminta untuk menjadi penilai atau pembimbing penilai assessment dari tugas-tugasnya anak ini. Satu pengalaman yang baru buat gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba gue diminta untuk tanda kutip menilai atau mengasistensikan tugas-tugasnya. Gue baru akan lebih tahu nanti setelah anaknya datang dan kita ngobrol-ngobrol. Jadi ini sebenarnya untuk apa? Tugas apa? Kita punya tugas semester. Skenario-nya kita mau apply scholarship untuk sebuah college. Jadi untuk apply kita harus punya portfolio dan personal statement, dan personal statement itu kita harus punya feedback dari seniman-seniman melalui mungkin interview ini gitu. Ini juga salah satu pittingku. Kalau aku bikin gunung ini, tapi kenapa ini how do you how? Itu karena how can you kayak bisa capai kesana gitu, dan aku ini terinspirasi dari lagunya Jupe. Jupe yang mana? Iya, jadi ada lirik Jupe yang dia bilang how do you how. Jadi aku kayak jadi aku bikin karya gini, ya bisa sih. Terus apa lagi? Ya gitu aja sih. Maksudnya apa yang kamu, what do you need gitu? What do you need from me atau what do you seek gitu in today's meeting gitu? I think kayak aku ada interest sama musik juga kan, dan kebetulan bapak kayak musisi juga, jadi aku juga pengen kayak bisa jadi seniman tapi juga musisi gitu. Gimana ya caranya? Remember bahwa as soon as possible you guys have to decide which aspect yang kalian pengen fokusin gitu, karena sebenarnya ini based on my experience gitu, the soon kayak the earlier you know what you want, which path, terus kayak style seperti apa, terus medium ekspresinya seperti apa, semua itu kalau kalian bisa formulasikan lebih awal di your early stage of life gitu, it'll impact more, bakal jauh memberikan benefit untuk kalian. Mungkin the best thing that you could do adalah 15, right? Yeah. I'd say like, okay, 2 years from now I'm gonna explore a lot of things, and after that I'm gonna decide which style, which art, which aspect of art, which medium expression that I would do gitu. Jadi kayak misalnya kayak I would take like another 3 years from now, kayak setelah 3 tahun ini, another 3 years from now, and kayak belajar sendiri aja gitu. Maksudnya don't expect like masuk ke institusi juga atau apa, it's a good thing kuliah segala macam, tapi ini kayak lebih ke personal project gitu, kayak as an artist gitu. Oke, 3 tahun ke depan gue akan kamu bisa bikin les, kalau aku coba ini, akan coba ini. Setelah 3 tahun kamu lihat, oke, kayak gue paling suka ini nih, dan paling suka ya, bukan
it's not the thing that you do the best gitu, atau kayak apa yang kalian ngerasa jago gitu ngapainnya. Tapi it's the one thing that you enjoy the most. It's the one thing that you happy while doing it. Sometimes kita nggak perlu ide yang brilian. Sometimes when the idea just hits you at the moment, it's there, udah itu gitu. Kamu nggak perlu nyari yang lain lagi sebenarnya. Yang kalian perlu lakukan adalah break aja ide itu, eksplorasi ide itu, komposisikan ide itu, sampaikan ide itu dengan cara yang lain. Tapi the idea is still itu aja, simple gitu. Maksudnya kalian cuma pakai idenya itu aja, tapi oke, gimana cara gue mengeksekusi ide ini ya? Alternatif A seperti ini, alternatif B seperti ini, alternatif C seperti ini. Tapi ide itu sama. Tapi how you present it, how you explore it, itu caranya macam-macam gitu. Idea just kan, kalian tahu kan, datang gitu aja gitu, dan kesiapan kita aja untuk nangkepnya, dan kesiapan kita untuk eksplorasi dan translate those ideas into the actual reality gitu. Dapat karyanya Gia. Thank you ya for coming. Thank you Gia, good luck. Gue seneng banget ya, ini pengalaman baru buat gue. Belum pernah secara khusus direfleksikan untuk membimbing ini, tapi ini secara akademis ya gitu, karena ini sifatnya resmi gitu dari sekolahnya gitu, bukan cuman random people yang minta masukan, tapi ini kayak bener-bener ibaratnya kayak gue kayak dosen asistensi gitu, kayak guru asistensi. Gue punya tanggung jawab untuk mengisi form yang dipercayakan oleh sekolahnya, form penilaian terhadap anak ini gitu. Gue senang banget bisa sharing, bisa ngasih perspektif gue, bisa ngasih pandangan gue sama seseorang gitu yang mungkin juga dalam perjalanan untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini Gia ini dan temennya Jojo ini, karena mereka adalah pelajar seni dan mereka ingin menjadi seniman gitu. Satu hal yang menurut gue membahagiakan adalah menyadari bahwa kita sebagai manusia itu masih dibutuhkan. Itu menurut gue beyond happy sih. Gue bisa berbagi pengalaman gitu ya, apa yang gue lewati di karir gue, dan proses yang gue lewati untuk menjadi gue hari ini gitu. Gue banyak dapat pelajaran baru juga, gue dapat banyak pandangan baru juga dari anak-anak ini. Dan gue juga jadi belajar juga gitu, beraktualisasi lagi gitu mengenai apa sih yang selama ini udah gue kerjakan gitu. Tapi ada satu pertanyaan yang ditanyakan sama Gia ini. Kebetulan dia adalah selain senang berkutat dengan visual, kebetulan dia juga senang berkutat dengan audio gitu, dalam hal ini musik lah gitu. Dan dia tanya sama gue gimana caranya bisa mengerjakan dua hal itu dalam sebarangan gitu. Seingat gue, advice yang gue sampaikan ke dia adalah based on my experience, dari dulu satu, kerjain satu, tekunin satu sampai bener-bener sampai di titik kita merasa cukup puas gitu. Karena kalau puas nggak akan pernah ada puasnya, tapi kita punya that sense of feeling yang bisa cukup baik mengerjakan karya dalam medium ini misalnya. Setelah itu baru kita mencari komplementari yang lain. Jadi fokus dulu satu hal, udah matang, udah jadi, udah masak, baru beralih ke yang lainnya. Jangan langsung jalan dua. Gue inget dulu pernah ada yang bilang sama gue, ya kita sebarin aja banyak benih, nanti juga ada yang tumbuh. Tapi kita lupa berpikir bahwa benih yang kita tebar itu kan akan tumbuh kalau kita juga meluangkan waktu dan menaruh perhatian dan bener-bener ngerawat itu gitu. Dan semakin banyak benih yang kita tabur, ya berarti semakin banyak tanggung jawab yang mesti kita berikan kan, dan kita juga nggak punya seluruh waktu itu gitu. Jadi ya belum tentu akan benih-benih itu juga, kalau kita nggak bisa ngerawatnya ya nggak akan tumbuh juga. Jadi mendingan kita taruh satu benih, ya maksimal oke 2 lah, kita rawat banget sampai udah jadi, baru kita taruh benih yang lain. Nah ini berdasarkan pengalaman gue sih, karena gue juga termasuk orang yang banyak mau gitu ya. Tapi along the way, seiring perjalanan waktu, gue menemukan bahwa sebenarnya kita nggak perlu bisa melakukan banyak hal sih. Kita mungkin cuma butuh satu hal, tapi kita bisa melakukannya dengan yang terbaik. Ya
sharing sedikit sih apa yang terjadi hari ini dan obrolan gue bersama teman-teman gue tadi, Gia dan Joja. Wish you guys the best. Semoga bisa mendapatkan apa yang kalian mau di masa depan. Pengalaman yang menyenangkan hari ini.